Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim Gelap Malam yang akan membawakan kalian ke sebuah cerita mistis lainnya kali ini. Sebelum itu berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang semua cerita mistis lainnya. Terima kasih dan berhati-hatilah atas kegelapan yang menunggu dari arah yang tidak kita tahu. Tak ada yang berani menyentuh batu terbelah di ujung desa Candisari. Konon katanya, batu besar yang terbelah tepat di tengah itu bukan sekadar pecahan alam, melainkan gerbang makhluk halus yang dipasang sejak zaman Kerajaan Mataram. Malam Jumat Kliwon pertama bulan Suro, penduduk selalu menutup rumah rapat-rapat sebelum maghrib. Namun, Joko, seorang mahasiswa jurusan geologi, justru datang untuk meneliti batu itu demi tugas akhir. Cuma mitos, katanya yakin, walau angin kencang tiba-tiba meniup bajunya ketika ia memotret batu tersebut. Dari celah batu, terdengar suara nyanyian perempuan Jawa kuno. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi saat melihat layar kameranya, jelas tampak sosok wanita berkebaya putih dengan rambut menjuntai hingga tanah duduk bersimpu di balik belahan batu itu, memandangnya tanpa berkedip. Di bawah fotonya, entah bagaimana, tertulis kalimat merah, "Sapa sing wani nguripi aku, bakal nyekseni pati." Joko tak tahu, malam itu ia telah membangunkan Nyiningsih. Cerita ini bukan dongeng. Ini kisah nyata yang beredar turun-temurun di kalangan warga lereng Gunung Merapi. Batu terbelah di Candisari dipercaya sebagai tempat penyegelan makhluk gaib bernama Nyiningsih, seorang dukun wanita dari era kolonial yang dibakar hidup-hidup karena dituduh memakan anak-anak desa. Sebelum mati, ia bersumpah akan kembali menagih nyawa 7 keturunan orang yang membakarnya. Oleh sesepuh terdahulu, tubuhnya dibungkus kain kafan penuh raja dan disegel dalam batu besar yang dipisah oleh petir dalam satu malam Jumat Kliwon. Warga biasa melakukan doa bersama dan mengelilingi batu itu tiap awal suro agar sang penunggu tak bangkit. Namun, di tahun ini, karena pandemi, tradisi itu ditiadakan. Joko tidak tahu kalau kedatangannya malam itu dianggap sebagai panggilan pengganti ritual oleh sang dukun. Tanpa pembacaan ayat kursi dan penetral doa, gerbang itu kini terbuka. Desa pun menunggu sisa amarah Nyiningsih. Malam kedua sejak penelitian Joko, warga mulai gelisah. Kambing milik Pak Lurah ditemukan tergantung di pohon esiem dengan usus terburai. Dan anak Pak Jatmiko mulai melantur dengan bahasa Jawa kuno. "Wes tangi, durung warak," katanya berulang kali sambil memelototkan matanya. Sementara itu, Joko mulai mengalami mimpi yang sama. Dirinya berdiri di tengah hutan bambu, di mana batu terbelah itu menyala merah. Dari celahnya, keluar darah mengalir seperti sungai, dan wanita berkebaya itu memanggil-manggilnya. Tapi wajahnya penuh luka gosong. Ia terbangun basah kuyup. Tubuhnya gatal seperti habis terkena jelatang. Ia mengira itu cuma efek psikis. Tapi saat melihat cermin, tangannya penuh bekas cakaran seperti kuku panjang. Ia kembali ke lokasi batu siangnya. Tapi tempat itu terasa sepi sekali. Langit cerah, tapi hawa mendadak dingin. Dan di sela batu itu, seseorang menaruh bungkusan putih kecil. Isinya potongan jari manusia. Hutan di sekitar batu terbelah perlahan berubah. Pohon-pohon mulai layu meski musim hujan. Burung tak lagi berkicau. Setiap malam, warga mendengar suara gamelan dari arah hutan. Padahal tak ada pesta. Suara kendang, saron, dan sinden terdengar semakin dekat tiap malam Jumat. Joko yang penasaran akhirnya memasang kamera malam di sekitar batu. Saat mereview rekaman, ia nyaris muntah. Jam 2:11 pagi, kamera menyorot sosok wanita berjalan merangkak dengan kepala menunduk, rambut menjuntai. Dari dalam celah batu, tangannya mengais tanah, seolah mencari tulang. Wajahnya gosong, matanya kosong, dan mulutnya menggumam mantra. Tapi yang lebih mengerikan, di menit akhir, kamera menyorot Joko sendiri sedang tidur di dalam tenda, dengan wanita itu duduk di sampingnya. Ia yakin tidak ada siapapun di sana malam itu. Saat ia ingin menghapus file itu, file tersebut malah mengcloning sendiri ke semua folder laptopnya. Nama file berubah otomatis menjadi Suro Kliwon Janji ke-7, MP4. Warga mulai panik. Pak RW mengundang ustaz dari luar daerah untuk membersihkan desa. Tapi sebelum subuh, sang ustaz ditemukan tewas dalam posisi rukuk. Mulutnya mengeluarkan cacing dan air hitam. Di papan pesan masjid, muncul tulisan dari tanah. "Janji telah dilanggar. Aku akan menyempurnakan yang ke-7. Tak lama, Joko mendapati bahwa ia adalah keturunan terakhir dari pembakar Nyiningsih. Leluhurnya tercatat sebagai mandor Belanda yang membakar dukun-dukun lokal karena menolak kerja paksa.
Nyilingsi salah satunya. Ia tidak tahu. Darahnya menyimpan utang. Desa mulai kosong. Warga mengungsi. Tiap malam, langit di atas hutan terlihat merah. Meski dari satelit, wilayah itu gelap total. Bahkan Google Maps menghapus lokasi batu terbelah di rumah Joko. Dinding mulai berdarah. Di kamar mandinya, lukisan darah muncul membentuk siluet wanita berkebaya. Ia mencoba kabur ke kota. Namun jalanan terus membawanya kembali ke gerbang batu, seolah memutar. Joko ditemukan seminggu kemudian. Duduk kaku di depan batu terbelah, bibirnya membiru, dan matanya menatap kosong. Tangannya memeluk sebuah bungkusan kain kafan berisi tulang bayi. Di bawah tubuhnya tertulis dengan darah. Suro Kliwon ke-7. Janji sudah lunas. Tak ada warga yang berani mengurus jenazahnya. Batu itu kembali tertutup dengan retakan menghilang. Tapi tiap malam Jumat Kliwon di bulan Suro, suara sinden tetap terdengar dari hutan. Kini, tak ada yang mendekati batu terbelah. Bahkan pemerintah mencoret desa Candisari dari peta. Orang-orang menyebut tempat itu sebagai Tanah Janji Lingsi. Dan jika kau merasa mendengar suara nyanyian Jawa kuno saat membaca cerita ini, jangan jawab. Karena menurut kepercayaan warga sana, jika kau menjawab suara sinden, maka kau sedang ditandai. Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe.